Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Andri Ardiansyah, S1 MBA, merupakan dosen tetap program studi manajemen Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan pada Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran. Saya mengejar mata kuliah Manajemen Pemasaran pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah Manajemen Pemasaran ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MN2105. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Pemasaran, yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang konsep-konsep dasar pemasaran dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks bisnis yang beragam. Mahasiswa akan diajak untuk memahami pentingnya pemasaran sebagai proses berorientasi konsumen dan bagaimana pemasaran dapat menciptakan nilai bagi konsumen, perusahaan, dan masyarakat. Perkuliahan Manajemen Pemasaran diselenggarakan dengan dua skema pembelajaran, yaitu tatap muka secara langsung dan juga daring dengan menggunakan platform Edlink Universitas Nusa Putra. Dalam pembelajaran daring, di mana mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran ini meliputi silabus Manajemen Pemasaran, materi PowerPoint, lecture note, kuis, tugas, kasus untuk diskusi, serta video pembelajaran. Selain itu, presentasi materi ataupun ceramah dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan berfokus pada pendekatan SCL, Student Centered Learning, dengan tujuan mendorong keterlibatan mahasiswa secara langsung melalui diskusi, pemecahan masalah, dan eksplorasi konteks real dalam dunia pemasaran. Dalam konteks pembelajaran, saya menggunakan ceramah interaktif sebagai sarana untuk membangun pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep inti. Selain itu, diskusi kelompok diterapkan guna mendorong kolaborasi dan juga keterampilan analitis mahasiswa dalam memecahkan studi kasus yang relevan dengan materi. Pembelajaran juga diperkuat dengan melalui project-based learning, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk merancang dan juga mengembangkan proyek pemasaran yang relevan dengan kondisi lapangan. Pendekatan ini dirancang untuk tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menerapkan teori secara praktis. Penilaian dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran ini mencakup 5 komponen utama, yaitu kehadiran 10%, tugas kasus 20%, tugas proyek 25%, kuis 5%, ujian tengah semester ataupun UTS 20%, ujian akhir semester atau UAS 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang telah disepakati dalam penjelasan silabus di dalam kelas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK atau Course Learning Outcome PLO, program studi manajemen Universitas Nusa Putra meliputi CLO pertama, yaitu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam manajemen pemasaran. CLO 2, yaitu mampu menerapkan strategi pemasaran yang efektif dalam konteks bisnis. CLO 3 yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan serta perilaku konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Dan CLO 4 yaitu mengkomunikasikan ide-ide pemasaran secara efektif melalui penggunaan media dan alat pemasaran yang relevan. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran ini meliputi: pertama, pemasaran, menciptakan nilai dan keterlibatan pelanggan. Kedua, strategi perusahaan dan pemasaran. Ketiga, menganalisis lingkungan pemasaran. Keempat, pengelolaan informasi pemasaran untuk memperoleh wawasan pelanggan. 5. Pasar konsumen dan perilaku pembeli. 6. Pasar bisnis dan perilaku pembeli bisnis. 7. Strategi pemasaran berbasis nilai pelanggan. 8. Produk, layanan, dan merek, membangun nilai pelanggan. 9. Mengembangkan produk baru dan mengelola siklus hidup produk. 10. Saluran pemasaran. 11. Melibatkan konsumen dan mengkomunikasikan nilai pelanggan. 12. Penjualan personal dan promosi penjualan. 13. Pemasaran langsung, online, media sosial, dan juga mobile.
dan 14 adalah manajemen pemasaran berkelanjutan. Untuk buku referensi yang saya gunakan, yang pertama adalah Kotler dan juga Operensic tahun 2021, serta buku saya sendiri, Ardiansyah Andri tahun 2021 tentang manajemen pemasaran pertama. Saya juga di sini mengintegrasikan jurnal dan juga pembelajaran yang saya lakukan pada sesi 5, yaitu pasar konsumen dan perilaku pembeli, dan pemasaran berkelanjutan pada sesi ke-14 dengan judul Why Do Customer Buy Paperback? The Impact of Habit, Customer Awareness, and Sustainability as Driver of Environmentally Responsible Customer Behavior yang diterbitkan pada tahun 2023. Pendekatan ini difokuskan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu berpikir strategis, fleksibel terhadap perubahan, dan kompeten dalam menghadapi dinamika industri pemasaran. Sebagai langkah selanjutnya, mari kita simak layanan pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi sesi 5, yaitu adalah pasar konsumen dan juga perilaku pembeli. Sebelum kita memasuki perkuliahan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki sesi kelima ini, apakah ada yang ingat terkait dengan materi minggu lalu, yaitu adalah materi sesi keempat? Silahkan, Saudari Rani. Baik Bapak, untuk minggu lalu pada sesi 4, Bapak membahas tentang pentingnya mengelola informasi pemasaran untuk memperoleh wawasan pelanggan, di mana dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif ini, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan data internal seperti penjualan dan survei kepuasan saja. Namun, perusahaan juga perlu menggabungkan yang namanya berbagai informasi eksternal seperti riset pasar, tren industri, kemudian pengamatan terhadap pesaing, dan juga perubahan perilaku konsumen, di mana informasi tersebut kemudian dianalisis dan diolah menjadi insight yang bermanfaat untuk mengambil keputusan pemasaran. Dengan insight yang tepat, perusahaan bisa lebih memahami kebutuhan pelanggan, kemudian mengantisipasi perubahan preferensi, dan menyusun strategi yang lebih efektif. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Saudari Rani. Maka dari itu memang penting sekali dalam mengolah sebuah informasi bagi si perusahaan tersebut. Selanjutnya ini adalah materi sesi kelima, yaitu adalah lanjutan pada minggu lalu, yaitu adalah pasar konsumen dan juga perilaku pembeli. Di sini nanti kita akan membahas terkait dengan dua aspek. Yang pertama terkait dengan pasar konsumen itu sendiri, dan juga yang kedua adalah perilaku pembeli. Bagaimana nanti konsumen tersebut bisa merespon terkait dengan produk ataupun layanan yang nantinya akan mereka beli. Kemudian selanjutnya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di mana di sini ada dua skema besar. Yang pertama terkait dengan budaya dan juga sosial, di mana budaya sendiri di sini terdapat budaya dan juga subbudaya. Kemudian untuk sosial, di mana yang pertama ada kelompok referensi dan juga yang kedua adalah keluarga. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ada yang personal, di mana di dalamnya terdapat pekerjaan, usia, kepribadian, dan juga gaya hidup. Dan juga yang terakhir adalah faktor psikologi, yaitu terdiri dari motivasi, persepsi, dan juga pembelajaran. Nanti kita akan membedah ataupun menjelaskan secara detail terkait dengan faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, kita memasuki kepada faktor yang pertama adalah faktor budaya, dan di mana budaya adalah kumpulan nilai-nilai, kepercayaan, norma, dan kebiasaan yang dipelajari oleh konsumen dari lingkungan mereka, seperti keluarga, teman, sekolah, atau yang terdapat di mana dia berada. Kemudian selanjutnya ini adalah subbudaya ataupun subkultur, di mana adalah kelompok yang berbeda dalam budaya yang lebih luas tapi memiliki nilai-nilai norma atau gaya hidup yang khas. Sebagai contoh, di sini saya akan menggambarkan terkait dengan perbedaan antara budaya dan juga subbudaya. Nah, ini adalah budaya Indonesia dan juga budaya Italia, di mana mereka pasti akan berbeda terkait dengan konsumsinya. Kalau misalkan di Indonesia, itu biasanya kita mengkonsumsi makanan berupa nasi. Akan tetapi kalau misalkan di Italia, itu lebih kepada roti-rotian. Hal tersebut yang membedakan terkait dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Kemudian untuk subbudaya ini adalah salah satu hal yang memang lebih spesifik ataupun lebih pada rinci. Sebagai contoh, kalau misalkan di Indonesia ini kan banyak sekali terkait dengan budaya-budaya yang ada. Seperti budaya Jawa yang dimana mengenal makanan-makanan yang manis, sedangkan di Sunda itu lebih kepada asin dan juga lebih pedas.
Selanjutnya, kita memasuki faktor yang kedua adalah faktor sosial, di mana yang pertama ini terdapat adalah yang pertama kelompok referensi. Di sini kelompok referensi adalah kelompok sosial yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan juga keputusan pembelian konsumen. Biasanya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah teman, keluarga, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kita sebagai konsumen untuk bisa membeli ataupun mengkonsumsi produk ataupun layanan yang nantinya akan kita konsumsi. Tergantung dari kita dekat dengan siapa. Kemudian yang kedua, di sini ada faktor keluarga. Nah, keluarga ini merupakan unit sosial terkecil karena biasanya lingkupnya hanya ada ibu, orang bapak, kemudian anak, ataupun mungkin ada orang tuanya di situ. Kemudian organisasi pembelian yang penting dalam masyarakat. Ini karena keluarga adalah kelompok sosial di mana setiap anggota seringkali mempengaruhi dalam hal pembelian barang dan juga jasa. Selanjutnya, ini adalah faktor pribadi. Faktor pribadi adalah karakteristik internal individu tersebut yang mencakup pekerjaan, usia, kepribadian, dan juga gaya hidup dalam pengambilan keputusan si konsumen tersebut. Di mana yang pertama itu adalah pekerjaan. Jenis pekerjaan dan juga tingkat pendapatan sangat mempengaruhi daya beli serta preferensi produk. Sebagai contoh, kalau misalkan kita bekerja dan juga mendapatkan uang yang cukup besar, itu pasti akan berbeda dengan orang yang memang gajinya itu, mohon maaf, itu UMR. Maka dari itu, seperti kebiasaan dan juga pola hidupnya pasti akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah usia. Preferensi konsumen terhadap makanan, pakaian, furnitur, dan juga rekreasi berubah seiring dengan usia dan juga tahapan kehidupan mereka. Sebagai contoh, kalau misalkan kita masih remaja, otomatis kita akan membeli barang-barang yang mungkin lebih branded dan juga lebih memiliki sebuah nilai. Akan tetapi, kalau misalkan kita usianya sudah cukup matang, produk ataupun layanan yang nantinya akan kita beli itu mungkin lebih kepada manfaat yang nantinya akan kita dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang unik yang mempengaruhi respon terhadap rangsangan pemasaran. Sebagai contoh, kalau misalkan saudara Supriyandi saudara Supriyandi ini memiliki sebuah hobi yang dimana hobinya tersebut adalah motor. Maka dari itu nantinya dia akan membeli produk ataupun layanan-layanan yang berbau dengan motor tersebut agar bisa dilihat oleh orang lain kalau misalkan Supriyadi ini adalah anak motor. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya hidup. Gaya hidup seorang adalah pola hidup mereka yang diekspresikan melalui psikologis, misalnya aktivitas, minat, dan juga opini. Selanjutnya, kita memasuki faktor yang terakhir adalah faktor psikologis. Di mana di sini yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak guna memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Dalam konteks perilaku konsumen, motivasi adalah kekuatan yang membuat konsumen merasa terdorong untuk membeli sesuatu, produk, ataupun jasa. Hal tersebut di mana kita memiliki sebuah problem ataupun permasalahan yang memang belum terpecahkan. Maka dari itu ada suatu rangsangan ataupun dorongan sehingga kita membeli produk tersebut. Selanjutnya, kita memasuki pada teori yang dibuat oleh Abraham Maslow, di mana ini adalah teori kebutuhan, di mana terdapat 5 tingkatan ataupun piramida di dalamnya. Apakah teman-teman di sini tahu terkait dengan tingkatan-tingkatan apa saja yang ada di dalamnya? Saya Pak, Silahkan. kalau dari teori Maslow, 5 tingkatan itu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan harga diri, dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Apa benar Pak? Ya, betul sekali Supriyadi terkait dengan 5 tingkatan yang tadi. Baik, selanjutnya ini adalah faktor psikologis, yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan juga menafsirkan sebuah informasi secara sensorik. Sensorik di sini adalah yang kita gunakan, yaitu adalah panca indera yang kita miliki untuk membentuk pandangan atau pemahaman yang bermakna tentang dunia di sekitar mereka. Hal tersebut sangat penting sekali dilakukan oleh seorang konsumen untuk bisa melihat produk tersebut apakah layak untuk kita beli ataupun tidak. Selanjutnya ini adalah faktor psikologis yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku individu yang relatif permanen akibat dari pengalaman langsung atau informasi yang diperoleh. Hal tersebut di mana mereka proses ataupun konsumen proses yang dimananya awalnya mungkin belum tahu menjadi tahu. Dan juga nantinya berakibat apakah produk tersebut akan digunakan
ataupun tidak. Karena ada apa? Karena ada proses pembelajaran di dalamnya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua, itu adalah tahapan pengambilan keputusan konsumen, di mana di sini ada berbagai tahapan ketika konsumen tersebut ingin melakukan sebuah pembelian, di mana di sini yang pertama adalah sebuah problem terlebih dahulu, di mana biasanya si konsumen tersebut membeli sebuah barang ataupun jasa dilihat ataupun dirasa terkait dengan apa yang dia miliki sebuah permasalahan tersebut. Maka dari itu, untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada, dia harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membeli barang ataupun layanan yang nantinya akan dia beli. Kemudian yang tahapan selanjutnya adalah pencarian informasi. Pencarian informasi di sini lebih kepada dia akan mencari informasi kemana. Apakah menggunakan lewat teman, kemudian internet, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa untuk memperkuat kira-kira nantinya akan membeli produk dari brand yang mana nih, agar dia tidak terlalu pusing untuk bisa memilih mana yang baik untuk mereka beli ataupun tidak. Kemudian yang tahapan ketiganya adalah evaluasi alternatif. Nanti di sini adalah nantinya dia akan memilih kira-kira dari brand A, brand B, dan juga brand C. Kira-kira setelah dia mendapatkan review, kemudian setelah dia membaca dari ulasan dan lain sebagainya, kira-kira nantinya mana yang dia akan pilih ataupun dia akan evaluasi. Apakah yang A, yang B, ataupun C. Nantinya juga akan disesuaikan dengan harga yang dia miliki, harga ataupun kondisi keuangan yang dia akan miliki, kemudian dari hasil review, entah itu dari reviewer, dari si internet, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan yang keempat adalah pembelian. Nanti dari sini kita akan bisa melihat terkait dengan barang mana yang nantinya akan dia putuskan, apakah yang A, yang B, ataupun yang C. Dan juga yang terakhir adalah tahapan pasca pembelian. Nah, di sini biasanya nanti respon si konsumen tersebut bagaimana, apakah nantinya dia puas ataupun tidak. Oke, sebelum saya akan melanjutkan kepada sesi kasus, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan? Ya, Pak. Silahkan, Tera. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Izin bertanya terkait seberapa penting perilaku pasca pembelian bagi penjual atau perusahaan terkait dengan respon yang konsumen konsumsi. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Penting sekali bagi perusahaan ataupun bagi para pelaku UMKM terkait dengan proses pasca pembelian. Hal tersebut nantinya akan bisa mempengaruhi terkait dengan respon si konsumen tersebut, apakah nantinya dia akan membeli lagi ataupun tidak. Dan juga akan berpengaruh juga terkait dengan loyalitas nantinya. Dan juga nanti ketika memang respon si konsumen tersebut buruk nantinya, dikhawatirkan takutnya akan ada respon negatif di platform media sosial atau apapun itu terkait dengan ketidakpuasan si konsumen tersebut. Hal tersebut nantinya akan menjadi dampak yang sangat besar sekali bagi si perusahaan tersebut. Maka dari itu, produk ataupun layanan yang memang harus unggul dan juga sesuai dengan apa yang kita tawarkan sebagai produk tersebut untuk bisa konsumen tersebut agar bisa percaya kepada kita sebagai penjual. Oke, baik. Itu mungkin yang dapat saya jawab terkait dengan pertanyaan Tera. Apakah sudah cukup? Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita ada beberapa kasus teman-teman semuanya terkait dengan memahami konsumen lokal sebagai kunci keberhasilan. Nah, baik teman-teman semuanya, apakah teman-teman tahu ataupun pernah menggunakan terkait dengan layanan gambar ini? Nah, Saya yakin pernah gitu ya. Apakah teman-teman terkait dengan antar jemput, mengirim barang, ataupun membeli sebuah makanan dengan layanan tersebut. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010, di mana salah satu foundernya adalah Bapak Nadiem Makarim. Berawal dari layanan transportasi online berbasis ojek, di mana kalau misalkan dulu kita untuk naik ojek itu biasanya harus ke depan terlebih dahulu, mencari abang-abang ojek tersebut, baik itu di pangkalan ataupun lewat di pinggir jalan. Nah, itu mungkin yang bisa ataupun yang dimanfaatkan oleh founder ataupun pendiri Gojek ini terkait dengan permasalahan yang ada. Gojek ini telah berkembang menjadi platform layanan digital serbaguna, mulai dari pengantar makanan, ya, logistik, hingga layanan keuangan seperti GoPay. Selanjutnya, kalau misalkan kita kaitkan dengan materi yang tadi, dari sisi budaya, Gojek memanfaatkan nilai gotong royong yang melekat kuat dalam masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini memang dikenal sebagai masyarakat sosial dan juga selalu gotong royong. Kemudian dari aspek sosial, Gojek berhasil membangun reputasi positif melalui kekuatan word of mouth. Banyak konsumen pertama kali mencoba layanan
tersebut dan juga mulai suka terkait dengan apa yang sudah diberikan oleh layanan Gojek. Kemudian sebagian besar pengguna Gojek adalah individu dengan mobilitas tinggi, seperti pekerja kota besar maupun kota-kota kecil. Dan yang terakhir adalah dari sisi psikologis, Gojek berhasil membangun persepsi sebagai layanan yang aman, mudah digunakan, dan juga efisien. Kalau misalkan kita kaitkan dengan tadi, di mana selanjutnya ini adalah konsumen menyadari kebutuhan akan transportasi yang cepat dan juga efisien di tengah kota yang macet. Apalagi kalau misalkan kita tinggal di Jakarta, di Bandung, dan lain sebagainya, ini adalah salah satu alternatif yang memang bisa membantu kita untuk bisa mengatasi hal yang memang tidak kita inginkan. Kemudian mereka mencari informasi baik melalui ulasan aplikasi maupun saran dari teman. Kemudian setelah membandingkan Gojek dengan kompetitor, karena kan tidak hanya Gojek yang ada di sini. Ada beberapa kompetitor juga yang memang kurang lebih hampir sama dengan layanan yang Gojek berikan. Terus kemudian perusahaan pun dibuat mereka mengunduh aplikasi, mendaftar, dan juga memesan perjalanan pertama. Jika pengalaman pasca pembelian memuaskan, mereka akan menjadi pelanggan tetap dan juga merekomendasinya kepada orang teman-temannya ataupun siapapun itu. Oke, itu adalah sebuah pengantar terkait dengan apa sih Gojek dan juga bagaimana caranya si Gojek tersebut bisa diterima oleh kita sebagai konsumen. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan untuk diskusi teman-teman semuanya. Di sini ada 3 pertanyaan diskusi. Yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Silahkan teman-teman diskusikan juga mungkin dengan teman-teman sebelahnya. Nanti kita akan bahas ataupun kita akan diskusikan terkait dengan jawaban apa yang nantinya akan direkomendasikan dengan teman-teman. Silakan, saya akan kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan ini. Bisa. Gimana nomor 1 aman? Aman Pak, semua ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa menjawab semuanya dulu ya. Kira-kira mau jawab yang mana? Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah diskusi ya, mungkin dengan teman-teman yang ada di sampingnya. Ini ada 3 pertanyaan yang nantinya mungkin teman-teman bebas, siapapun boleh menjawab gitu ya. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman jika ingin menjawab nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Mungkin kita akan mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Menurut Anda, mengapa pemahaman tentang perilaku konsumen sangat penting bagi kesuksesan perusahaan seperti Gojek? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya Pak, Silakan Agung. Pemahaman terkait dengan perilaku konsumen adalah fondasi utama dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Nah, terutama bagi perusahaan yang berbasis layanan seperti Gojek ini, Pak. Jadi dalam konteks di Indonesia, di mana keberagaman budaya, tingkat pendapatan, serta gaya hidup masyarakat yang bervariasi sangat memahami menjadi semakin krusial. Lalu Gojek juga meraih kesuksesan karena tidak hanya menjual satu layanan transportasi saja, melainkan juga membaca dengan kebutuhan, lalu kebiasaan, dan motivasi terhadap konsumen. Lalu mereka juga memahami terkait dengan bagaimana penggunaan pekerja dengan mobilitas yang tinggi, lalu masyarakat urban yang mengutamakan efisiensi, lalu komunitas yang masih menjunjung tinggi terkait dengan nilai gotong royong. Lalu dengan itu Gojek memanfaatkan wawasannya supaya menyempurnakan fitur-fitur hingga pendekatan komunikasinya lebih secara personal dan juga relevan, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Agung atas jawabannya terkait dengan nomor 1. Ya, memang sangat penting sekali gitu ya. Bagaimana si perusahaan tersebut seperti Gojek ini bisa memanfaatkan peluang yang ada dilihat dari permasalahan yang memang ada di Indonesia ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada nomor 2. Apakah ada yang ingin menjawab terkait dengan jawaban nomor 2? Saya Pak izin menjawab. Oke, silakan Amar. Mungkin jawabannya ada beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa konsumen tetap setia menggunakan Gojek. Itu yang pertama, adanya kualitas layanan. Di sini Gojek menawarkan layanan yang cepat, efisien, dan mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari transportasi, makanan, logistik, hingga keuangan digital. Kemudian ada pengalaman pengguna atau user experience. Aplikasi Gojek di sini dirancang agar mudah digunakan oleh semua kalangan dengan navigasi yang sederhana dan fitur yang lengkap pastinya. Kemudian adanya kenyamanan dan keandalan mitra pengemudi, transparansi tarif, serta fitur keamanan membuat pengguna merasa nyaman dan pastinya percaya. Kemudian ada integrasi layanan atau one-stop solution. Konsumen di sini bisa memesan ojek, makanan, mengirim barang, hingga membayar tagihan hanya dalam satu aplikasi. Dan kemudian ada word of mouth dan reputasi positif. Di sini bagaimana pengalaman pelanggan yang positif menciptakan efek viral,
melalui rekomendasi teman, keluarga, atau media sosial. Dan yang terakhir adalah loyalty dan reward system, yang dimana Gojek juga membangun sistem loyalitas melalui diskon, voucher, dan promo yang memperkuat retensi pengguna pastinya. Paling itu saja yang saya jawab, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Amar, atas jawabannya ya. Memang betul sekali. Karena banyak sekali fitur-fitur yang memang ditawarkan oleh Gojek sendiri. Dan juga apalagi gitu ya, konsumen pasti akan senang sekali bila mana ada diskon di dalamnya ya. Karena banyak sekali diskon terkait dengan layanan, kemudian terkait dengan apa yang nantinya akan kita beli di GoFood tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita akan beralih kepada nomor 3. Baik, silakan Salwa. Gojek menyesuaikan produk dan layanannya dengan kebutuhan berbagai segmen di Indonesia melalui pendekatan yang adaptif yang berbasis kebutuhan nyata. Mereka menyediakan layanan beragam seperti GoRide, GoCar untuk pekerja urban, serta GoSend dan GoFood untuk ibu rumah tangga dan juga pelaku UMKM. Harga juga cukup disesuaikan seperti di kota besar yang harganya cukup kompetitif dan juga di daerah-daerah yang harganya terjangkau. Selain itu, Gojek juga bermitra dengan UMKM lokal agar lebih membumi, serta menyesuaikan komunikasi pemasaran dengan bahasa dan juga budaya setempat untuk menciptakan kedekatan emosional. Oke, baik. Terima kasih banyak Salwa atas jawabannya. Tadi sudah kita jawab dari nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya apa dari secara keseluruhan tersebut terkait dengan kesimpulan yang sudah kita pelajari dari terkait dengan teori dan juga nanti kita akan kaitkan dengan kasus Gojek ini. Apakah ada yang ingin menjawab terkait dengan kesimpulan yang nantinya akan diberikan? Mangga, silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan Rival. Ya, jadi dari jawaban-jawaban tadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Gojek ini bukan hanya karena inovasi digitalnya saja, melainkan juga bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dan merespons perilaku konsumen di Indonesia. Seperti misalnya faktor-faktor budaya, Gojek membangun konsep gotong royong, lalu dalam aspek sosialnya mereka memanfaatkan kekuatan word of mouth yang untuk memperluas jangkauan mereka secara organik. Kemudian dari sisi pribadi konsumennya, si Gojek ini menjawab kebutuhan masyarakat urban melalui layanan yang fleksibel dan terintegrasi, sementara secara psikologis mereka memberikan kenyamanan dan pengalaman pengguna yang positif untuk kemudian menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Nah, konsumen akan tetap menggunakan Gojek meskipun banyak alternatif lain karena mereka mendapatkan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi ini. Dan kemudian faktor-faktor tersebut kemudian membentuk loyalitas konsumen yang tinggi dan juga perilaku konsumen yang bisa terus berulang membentuk perilaku konsumen yang bisa dimanfaatkan oleh si Gojek ini untuk kedepannya. Oke, terima kasih banyak Rival atas jawabannya. Jadi itu ya teman-teman semuanya terkait dengan kesimpulan yang kita dapat untuk pelajaran hari ini, gitu ya, terkait dengan teori dan juga yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Oke, baik, itu saja mungkin teman-teman semuanya untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Tapi jangan lupa teman-teman silahkan mengerjakan tugas kuis yang sudah saya berikan di Edlink, batasnya hingga hari Minggu jam 23.59. Dan juga untuk minggu depan, nantinya kita akan membahas terkait dengan analisis pasar bisnis. Ya, kalau misalkan sekarang terkait dengan pasar konsumen, untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan pasar bisnis. Yang nantinya akan saya upload juga di Edlink. Nanti teman-teman silahkan baca terlebih dahulu terkait dengan materinya. Nantinya kita akan diskusi terkait dengan pasar bisnis di minggu depan. Mungkin itu saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah manajemen pemasaran pada program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, yaitu Kemendikti-Saintek, LL-Dikti 4, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Nusa Putra, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.